Saudara, kembali di Kaleidoskop 2025. Di episode kedua ini, kita awali dengan segmen tragedi dan dinamika sosial yang menyita perhatian publik. Mulai dari duka jatuhnya helikopter di Tanah Bumbu, aksi demo, hingga potret miris rusaknya bangunan sekolah di pinggiran kota. Berikut selengkapnya untuk Anda. Sebuah mobil ambulans relawan terlihat memasang bunga putih sebagai simbol penghormatan dan bela sungkawa. Ambulans ini menjadi bagian armada yang mengantar jenazah penumpang PKRGH menuju Bandara Syamsuddinur untuk diterbangkan ke kampung halaman. Sejak Senin pukul 10 pagi, 3 jenazah WNI satu persatu dibawa untuk diterbangkan ke kampung halaman. Mereka adalah IIR dan YFR asal Riau, serta HD asal Sulawesi Selatan. Ratusan driver ojol Maxim di Samarinda kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Para demonstran menuntut agar kantor Maxim dibuka kembali setelah disegel untuk kedua kalinya oleh pemerintah provinsi. Akibat penyegelan ini, ratusan driver tidak dapat bekerja secara normal, sehingga layanan kargo harus dilakukan secara manual ke kantor. Para demonstran secara tegas meminta kantor mereka dibuka dan dilakukan kajian ulang terhadap penyesuaian tarif yang diatur dalam SK Gubernur. Jadi kami minta untuk bisa dibuka selagi masih dikaji di dalam pembahasan dan disusun. Apa yang menjadi kerugian bagi kawan-kawan? Yang jelas akun tersebut tidak bisa narik. Seorang pendemo, Novi Arianto, bilang tarif yang diterapkan sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, dengan potongan hingga 13% dari total pendapatan. Sementara itu, aturan pusat menetapkan potongan maksimal sebesar 15%. Novi Arianto juga mengaku bahwa aplikasi ojol lainnya di lapangan bahkan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari aturan yang telah ditetapkan. Dan mereka juga banyak yang melanggar sebenarnya karena potongan mereka terlalu tinggi. Kan ketentuan Kemenhub kan maksimal tuh 15 sampai 15%. Maksim tuh 8 sampai 13. Sedangkan yang lain kan 20 sampai 38%. Para demonstran berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi kembali aturan penyesuaian tarif dan segera membuka segel kantor Maxim agar mereka dapat kembali bekerja. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Memasuki akhir tahun, fenomena banjirop kembali terjadi di sejumlah titik di Banjarmasin. Tepat pukul 12 hingga 4 waktu dini hari, air pasang rop ini mulai naik merendam di sepanjang jalan Jafri Jamjam hingga jalan Pembangunan Ujung. Dengan ketinggian air diperkirakan capai 30 cm, kondisi ini masih dinilai terkendali meskipun air turut merendam sejumlah rumah warga. Salah satunya Basit, warga asal Pembangunan Ujung ini. Setiap akhir tahun, rumahnya selalu terendam banjir. Kalau di sini sekitar 2 tahun lalu tuh ada sudah sekitar 2 tahun sampai 2025 ini praktis 3 tahun dah nah menjalani. Berarti sebelumnya pada ini? Ada kayak ini Pak sudah banjirnya ini. Berarti tahun ini memang paling parah lah. Iya, 2025 ini bilang benar dah naik benar banyunya. Kondisi ini bukanlah hal yang baru sebab musim penghujan dan kondisi alam. Kondisi ini dijumpai setiap penghujung tahun. Tak hanya merendam pemukiman, banjirop juga memicu kekhawatiran warga. Pasalnya, hewan melata seperti ular dan biawak kerap bermunculan. Ini mulai bulan 11, ya awal, tanggal 1 kan mulainya. Oh kondisinya, iya was-wasnya. Kenapa Mas di sini suka ada ini Kak? Mungkin kayak temuan kayak ada hewan? Ya ada ular kan, kayak biawak yang besar itu. Yang kayak apa namanya itu. Anak kecil bayi besar biawak sering keluar.
Diperkirakan kondisi akan berlanjut hingga akhir tahun mendatang. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kondisi ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Basiri 10 Banjarmasin memprihatinkan dengan ruang kelas rusak dan berlubang. Setiap hujan turun, kelas pun dibasahi oleh air hujan. Beberapa peserta didik bilang sering basah saat sedang belajar. Mereka berharap atap ruang kelas dapat diperbaiki. Perbaiki atapnya. Supaya Tidak terganggu. biasanya kalau hujan gimana? Ruang kelas. Basah. Aktivitas jadi terganggu jadinya. Merespons hal ini, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman bilang proses perbaikan sekolah akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan prioritas kondisi dan jumlah siswa. Karena sekali lagi kan ini bertahap. Itu mungkin itu jadi prioritas nanti tahun berikutnya. Tapi kita melihat dari berapa jumlah siswa yang ada di situ. Jadi dari jumlah siswa itu nanti akan kita lakukan menjadi prioritas atau tidak yang jelas. Nah, tapi yang jelas disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa kita tidak ingin lagi rehab ringan, tapi rehab berat. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menegaskan pihaknya tetap memberi perhatian terhadap kondisi bangunan SDN Basiri 10. Untuk bangunan Sekolah Basiri 10 itu memang kami tetap ada perhatian untuk paling tidak kan memperbaiki. Nah, jadi nanti sekarang ini juga sudah ada ada pembangunan juga pelaksanaannya. Jadi nanti untuk bangunan induknya nanti kami cek dan akan perbaiki. Hingga saat ini bagian halaman panggung dan toilet siswa SDN Basiri 10 masih diperbaiki. Sementara rencana rehabilitasi lanjutan dijadwalkan tahun 2026. Sayyidah Aisyah, Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk AP Bukobar, untuk AP Bukobar. Kebakaran yang terjadi di Teluk Tiram, Banjarmasin Barat pada Minggu siang menghanguskan 3 buah rumah dan 2 orang meninggal. Kedua korban diduga tersengat listrik saat membantu memadamkan api. Ini itu habis yang itu tali listrik itu putus, langsung kena itu tadi itu kerabah itu nah. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Enggak, belum kan orang sudah tergeletak sini 1 jam ada sini sudah tadi itu. Habis itu yang temannya satu lagi megang gini. Kena juga. Habis juga. Diduga api berasal dari bagian belakang rumah yang dihuni 2 orang lansia. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas. Ke dapur tadi di sini bunyi nang teretepan udah kayak nang piring-piring kayak pecahan kayak itu lagi rancayan di sini keluar lalu sini ke dapur habis itu tinggi dari belakang habis itu api itu sudah nang keluar menjamur keluar kayak itu lalu sini berjalan aja sini keluar sudah ada lagi yang diselamatkan habis sini sorangan kalau mama warung buka tuh kalau siang 2 korban yakni N dan W meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. N adalah seorang siswa SMK, sementara W adalah seorang kepala rumah tangga berusia 37 tahun. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rasa duka dan empati menyatukan kita sebagai warga Banua. Namun di sisi lain, integritas hukum kita diuji dengan munculnya kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan orang-orang yang tak terduga. Kita akan bahas di segmen hukum dan keamanan setelah ini. Saudara, dunia hukum Kalsel sempat digegerkan oleh beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan oknum aparat dan kasus asusila publik figur. Segmen ini merangkum kasus pembunuhan mahasiswi ULM, tragedi maut bidan di Kelayan, hingga hasil operasi Jaran 2025 yang meringkus puluhan tersangka. Simak laporannya. Warga Kelayan dalam Gang Antasari Banjarmasin digegerkan oleh peristiwa dugaan perampokan di sebuah rumah praktek bidan pada Senin malam. 2
2 orang jadi korban dalam peristiwa ini, yakni seorang bidan bernama Rahmaniah dan seorang anak perempuannya. Rahmaniah meninggal dunia akibat luka tusuk, sementara anak perempuannya mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Menurut seorang warga, Rahmaniah ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dalam rumahnya. Tadi ulun kada tahu juga kisahnya tadi, mendengar orang aja juga. Tapi sudah keluar tadi melihat ibu tergeletak di pinggir anunya, di belakang lawang rumahnya itu. Kondisinya dia lihat penuh lukanya. Duduk tuh sungkurai tadi itu. Banyak luka lah. Kada melihat lukanya tuh. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang menyerahkan diri beberapa jam setelah kejadian. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sidang Komisi Kode Etik Polri kasus pembunuhan seorang wanita oleh Bribda Muhammad Seili digelar Senin siang hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru. Dalam sidang tersebut, Majelis Komisi Kode Etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTHD. Putusannya pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk kelanjutannya berarti kita menunggu dari sidang peradilan. Silakan nanti bisa. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Nanti itu kan masih mereka ini masih dalam proses pidananya nanti. Nanti administrasinya itu menyusul untuk kita selesaikan. Ya. Oke ya. Artinya per hari ini sudah diberhentikan berarti Pak ya? Dengan diputuskan hari ini berarti dari sekarang sudah bukan menjadi anggota polisi. Ayah korban mengaku puas dengan hasil sidang etik dan pihaknya mempercayakan proses hukum kepada penegak hukum. Sudah puas dan sesuai dengan hukum yang ada yang berlaku. Harapan dia hukumannya apa Pak? Ya, sesuai hukum yang berlaku dan yang minta yang seadil-adilnya. Sebelumnya, temuan mayat digorong-gorong depan sebuah kampus swasta di Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara menggegerkan warga pada 24 Desember pagi. Mayat tersebut ternyata adalah ZD, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Setelah sidang etik ini, proses hukum akan berlanjut ke peradilan umum. Nabila Sefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karir oknum anggota polisi berinisial MS yang terjerat kasus pembunuhan keji terhadap seorang mahasiswi terancam di PDTH usai ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti melanggar kode etik profesi Polri. MS dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran sangat berat yang telah mencederai marwah dan citra institusi Bayangkara di mata publik. MS, jabatan Banit Dalmas Saksamata Polres Banjarbaru terkait tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan terbukti melanggar pasal 13 ayat 1. Jadi rekan-rekan ini merupakan satu pelanggaran berat, sehingga Propam bisa mengambil langkah-langkah pelaksanaan prosesnya ini secara cepat. Walaupun dalam proses pidananya masih berjalan, kita bisa melaksanakan itu sesuai dengan Perpol 7 nomor tahun 2022. Insya Allah hari Senin akan kami sidangkan. Oknum berpangkat Bribda yang telah berdinas selama 2 tahun ini dijadwalkan akan segera menjalani sidang Komisi Kode Etik dalam waktu dekat. Jika terbukti, sanksi terberat berupa PDTH akan dijatuhkan sebagai bentuk ketegasan Polri terhadap anggota yang melawan hukum. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 86 kasus pencurian kendaraan bermotor terungkap dengan tersangka sebanyak 95 orang. 23 diantaranya target operasi dan 72 lainnya non-target operasi. Sementara barang bukti yang disita 79 unit kendaraan, terdiri dari 7 unit roda 4 dan 72 unit roda 2. Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, jumlah kasus terbanyak terdapat di kota Samarinda dan Balikpapan. Mungkin tidak terlalu relatif banyak gitu ya. Sebenarnya ada salah satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan kepada masyarakat, di mana tadi yang kita kembalikan ke pemilik
itu kuncinya ketinggalan, ditinggal. Walaupun cuma sebentar, itu memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa mengambil. Adapun pasal yang dikenakan kepada para tersangka adalah pasal pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pasal penggelapan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. TMMD ke-125 Kodim 1007 Banjarmasin resmi berakhir dengan upacara penutupan yang digelar di Balai Kota Banjarmasin Kamis pagi. TMMD ditutup Kepala Staf Daerah Militer 6 Mulawarman, Brigjen TNI Ari Arianto, serta dihadiri Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Kolonel Infanteri Sigit Purwoko, dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Selama 1 bulan, program TMMD berhasil menyelesaikan berbagai sasaran fisik dan non-fisik. Di antaranya perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni milik warga. Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras bersama, serta semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bukan hanya pembangunan fisik seperti pembuatan jalan, kemudian ada juga musola, kemudian ada pembuatan MCK. Saya laporkan bahwa di sana di desa itu MCK-nya ya baru 1 itu. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya menjadi prioritas bagi Pemkot. Sementara itu berkat TMMD, kebahagiaan kini terlihat jelas di wajah warga Kuin Kacil. Telah memiliki rumah yang lebih layak dan nyaman. Alhamdulillah, syukur aku kepada Allah dapat bantuan. Rasa bahagialah rasanya itu. Ada kayak biasanya kan aku pada waktu hujan ini langkah bahagianya aku bersyukur, berterima kasih banalah kepada yang membantu lah. Penutupan TMMD ke-125 ini bukanlah akhir dari pengabdian, namun menjadi awal kisah baru tentang kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam membangun negeri. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi harapan besar kita semua. Dari meja hukum, kita beralih ke deretan proyek pelayanan publik yang bertujuan mempermudah kehidupan warga dalam segmen infrastruktur dan pelayanan. Menata masa depan Banua melalui aksesibilitas. Segmen ini menyoroti kembalinya status internasional Bandara Syamsuddinur, juga perjuangan distribusi makan bergizi gratis hingga ke pesisir laut. Inilah rangkumannya untuk Anda. Berdasarkan data, jumlah penumpang Bandara Syamsuddinur pada bulan Mei 2025 sebanyak 222.000 penumpang dan 2.000 pergerakan pesawat. Sementara pada tahun sebelumnya, periode sama, terdapat 271.000 penumpang dengan 2.200 pergerakan pesawat. Pihak bandara mengakui jumlah ini menurun karena bulan Mei merupakan low season. Dengan naiknya status Bandara Syamsuddinur menjadi bandara internasional, diharapkan mampu menarik lebih banyak penumpang. Tapi tentu ini menjadi challenge untuk kita dorong bagaimana ke depan ini bisa meningkatkan traffic tentu yang akan berdampak kepada ekonomi dan pariwisata. Jadi ini akan kita terus dorong dan tentunya dengan tadi peningkatan status internasional juga masih membuka peluang kita untuk bisa meningkatkan traffic. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sambut baik kenaikan status bandara internasional untuk gerbang udara di Kalimantan Selatan. Muhyiddin berharap nantinya terdapat penerbangan langsung ke Singapura atau Malaysia dari Banjarmasin. Jadi bisa ke luar negeri kita. Nah, mana tujuan yang kita patut kita pertama dulu? Apakah Singapura, apakah Malaysia, apakah mana lagi? Meski baru menyandang status bandara internasional, Bandara Syamsuddinur sudah melayani penerbangan internasional untuk pelayanan haji. Alur yang dilalui para kru sudah melalui prosedur internasional, sehingga dipastikan siap.
Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Memindahkan ompreng berisikan makan bergizi gratis ke dermaga khusus menjadi aktivitas rutin dapur SPPG Aluh-Aluh Besar di Kabupaten Banjar. Dari dermaga, makanan diserahkan kepada pengemudi perahu bermesin dan dimasukkan dalam kotak khusus untuk mencegah isi makanan terbalik akibat gelombang. Dari 2.138 penerima manfaat di 26 sekolah yang dilayani, 17 sekolah diantaranya harus ditempuh menggunakan perahu bermesin karena sulit akses darat. Ya, untuk tantangan kami ini sebenarnya itu untuk mengakses yang desa-desa di pelosok. Jadi desa-desa pelosok ini sebenarnya bisa dengan melalui jalur darat, cuman jalannya aksesnya itu cukup sulit dan kecil. Jadi kami memutuskan melalui jalur laut supaya apa? Supaya itu lebih mempercepat waktu dan mempercepat pendistribusian ke sekolah-sekolah. Ada berapa perahu nih yang disiapkannya? Untuk perahu itu ada 2 buah dan itu sudah disiapkan oleh mitra kami. Di Kabupaten Banjar tercatat ada 42.000 penerima manfaat melalui 15 dapur yang sudah beroperasi. Koordinator wilayah SPPG Kabupaten Banjar bilang saat ini pihaknya fokus pada wilayah 3T termasuk di sejumlah desa di Kecamatan Aluh-Aluh. Kalau Kabupaten Banjar 3T diantaranya juga ada Aluh-Aluh yang di bagian sana ya. Untuk yang saat ini masih bisa dijangkau di aglomerasi, cuman pengantarannya melalui Krotok. Tapi ada juga akan dibangun beberapa SPPG terpencil yang jumlah penerima manfaatnya nanti lebih sedikit, lebih kecil gitu. Itu dan juga ada juga untuk di daerah pegunungan seperti di Paramasan. Nah itu kesulitannya mungkin membawa bahan bangunannya Kak untuk pembangunan SPPG terpencil. Dari pelayanan di darat hingga pendistribusian melalui perahu bermesin, misi ini diharapkan mampu menopang kesehatan dan kehadiran peserta didik utamanya di wilayah 3T. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nur Rizkyati, seorang pengrajin sasirangan, mulai menggambar motif khas sasirangan di atas kain untuk selanjutnya dilakukan proses jahit jelujur sesuai pola dan diwarnai. 5 tahun menjadi pengrajin kain khas Banjar, Rizkyati mulai mengembangkan produknya seperti membuat kaos sasirangan, taplak meja, tutup botol, dan kotak tisu bermotif sasirangan. Selama ini, Rizky hanya mengikuti event pameran bersama dinas dan promosi melalui media sosial agar produk kain sasirangannya bisa dikenal lebih luas. Rizky mengharapkan UMKM di Kota Idaman bisa naik kelas dan tembus pasar internasional. Kalau untuk ekspor luar negeri mungkin mengikuti beberapa event aja kali ya, gabungan sama dinas lain. Kalau untuk pribadi kita belum, cuman ini sedang berusaha untuk bisa mengikuti ekspor ke luar negeri. Kita produk jadi juga ada baju, terus kita juga bikin kayak taplak meja, kotak tisu, terus tutup gelas, tempat botol, tas, dan lain-lain. Potensi produk UMKM di Kota Banjarbaru juga dinilai sudah layak masuk pasar ekspor. Mulai dari pengemasan hingga kualitas produk dinilai sudah memenuhi ketentuan. Ini bisa menggerakkan perekonomian di Banjarbaru dan secara luas di Kalimantan Selatan melalui itu tadi kan, melalui ekonomi kreatif, melalui UMKM, produknya sudah bagus-bagus. Dan kita juga di KBRI akan mendorong, kami mempersilahkan teman-teman kontak ke kami. Kita juga akan ada acara Gebiar Nusantara akhir November. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk bisa ikut serta. Kedepan, pihak kedutaan besar juga akan membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan KBRI di Kuala Lumpur. Hal ini diharapkan menjadi upaya mengenalkan produk UMKM Banjarbaru ke pasar yang lebih luas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seiring dengan gelar internasional yang kembali didapatkan tahun ini, gerbang udara Kalimantan Selatan, Bandara Syamsuddinur, terus berbenah. Di antaranya adalah dengan penambahan pilihan moda transportasi bagi pengunjung dan penumpang.
Hingga awal Agustus terdapat 2 pilihan transportasi baru yang akan melayani masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu dengan kendaraan listrik maupun minibus. Merupakan opsi juga tambahan untuk penumpang tadi untuk kaitan dengan bagaimana kita bisa menyiapkan transportasi antar modanya. Jadi ketika udara konektivitasnya antar modanya tersedia dengan berbagai macam pilihan, tinggal nanti dari para customer-nya tadi mereka ingin memilih yang mana gitu. Sementara ini sedikitnya 3 unit mobil listrik dan 2 unit minibus telah disiapkan pada tahap awal operasional. Unit minibus melayani rute dari Siring 0 km Banjarmasin menuju Terminal kilometer 17 hingga ke Bandara Syamsuddinor dengan harga Rp75.000 per orang. Ya, kita akan evaluasi selama setidaknya 3 bulan ke depan. Kita akan evaluasi dari sisi pelanggan, pelayanan, kemudian kita pun akan ada promo-promo menarik. Apabila nanti animonya bagus, mungkin tidak menutup kemungkinan kita juga akan ekspansi juga, menambah unit atau menambah rute ke kabupaten kota yang lain. Kedepan, layanan ini akan terus dievaluasi. Jika animo masyarakat baik, tidak menutup kemungkinan unit ditambah atau pembukaan rute baru ke kabupaten lainnya. Ini menjadi komitmen Bandara Syamsuddinor untuk terus memberikan pelayanan terbaik sebagai gerbang internasional Kalimantan Selatan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk menghindari banjir, warga Banjarbaru bergotong royong bersihkan sungai. Gotong royong dilakukan di Sungai Tonhar, Kelurahan Syamsuddinor. Warga bergotong royong bersihkan sungai agar aliran air lancar saat curah hujan tinggi. Wilayah ini menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi, dengan ketinggian air bisa mencapai 1 meter dan berdampak kepada 75 kepala keluarga. Kalau di lingkungan ini hujan lebat, di sini sering banjir. Kami di sini 75 kakak karena banjir karena titik air limpahannya dari Jalan Ayan, dari Angkasa, dari Rangkasa, dari Golok ke sini semua. Kegiatan ini juga dilaksanakan di 20 kelurahan sekota Banjarbaru secara rutin. Saya juga sudah turun ke lapangan untuk melihat langsung dan memastikan bagaimana pengerjaan pembersihan saluran normalisasi sungai dan perbaikan drainase yang ada di Kota Banjarbaru. Kegiatan bersih-bersih sungai dan lingkungan nantinya akan dilakukan secara bergiliran oleh 9 rukun warga 1 bulan sekali. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Layanan publik yang prima adalah fondasi kesejahteraan. Namun, kebanggaan Banua tidak hanya dari pembangunan fisik, tapi juga prestasi di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang akan kita lihat di segmen selanjutnya. Kreatif mewarnai paruh kedua tahun ini. Segmen ini merangkum kesuksesan Bakul Fest 2025 yang mendongkrak omset pedagang kecil, meriahnya MTQ Mahasiswa Nasional di ULM, hingga keindahan Festival Jukung Hias di malam hari. Berikut catatannya. Keren sekali ya produknya sasirangan alami yang merupakan pewarna. Fashion show dalam rangkaian Bakul Fest 2025 menjadi ajang pamer karya bagi para pengrajin lokal. Para pengrajin yang ikuti ajang ini adalah mereka yang telah lolos kurasi Dekranasda Banjarmasin tahun 2025. Seperti karya Fitri Yulinda dari Rumah Jahit Linda. Desainer busana wanita asal Banjarmasin ini menampilkan kreasi terbaiknya dengan menampilkan ciri khas penggabungan motif tradisional dengan desain modern dan elegan. Menunjukkan bahwa kain lokal mampu bersaing di dunia fashion kontemporer. Untuk saya sendiri, produknya adalah baju blus kerja wanita dengan bahan sasirangan kombinasi bahan polos. Jadi seperti yang saya kenakan ini
Di sini ada poin utamanya ada di sasirangannya dan dikombinasikan dengan bahan polos. Tujuan dari dibuatnya koleksi ini untuk kalian perempuan-perempuan profesional yang ingin tampil lebih rapi, lebih elegan dan lebih percaya diri di acara-acara formal kalian. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi seluruh pengrajin yang terlibat. Tak lupa ia memberi kejutan dengan hadirnya Power Ranger di saat fashion show. Korea Band juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini untuk bisa bersama-sama menyaksikan kegiatan acara band pada malam hari ini. Dan sebelumnya tadi juga dihibur dengan Dekranasda ya. Itu adalah khas daripada orang Banua kain sasirangan. Dan tadi ada juga Power Rangers karena ini mengingatkan yang 7 bulan yang lalu mungkin ya. Tidak hanya ditampilkan dalam fashion show, karya dan produk para pengrajin ini kini dapat ditemui di Galeri Dekranasda Kota Banjarmasin. Pembinaan juga dilakukan untuk meningkatkan pemasaran para pegiat UMKM lokal ini. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (1.505 peserta dari 194 perguruan tinggi datang dari berbagai penjuru tanah air untuk bertanding di 15 cabang lomba, dari yang konvensional seperti tilawah dan hifzil Quran hingga yang modern seperti desain aplikasi komputer Al-Quran. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikti Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, secara simbolis menyerahkan piala bergilir kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bahri, pada momen opening ceremony yang digelar di kampus ULM Banjarbaru. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bahri bilang, pelaksanaan MTQ Mahasiswa Nasional bukan sekadar ajang kompetisi membaca ayat suci, tetapi wahana membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Penyelenggaraan MTQ Nasional kali ini bukanlah sekedar pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi ini adalah salah satu strategi dan cara untuk mewujudkan masyarakat Qurani Indonesia, terutama untuk generasi muda bangsa Indonesia yang akan memegang punta stafet kepemimpinan di masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian. Tak hanya dari aspek religius, ajang ini juga membuka wawasan teknologi Qurani. Di antara peserta 2 mahasiswa Universitas Sriwijaya Intan Al-Ainun dan Kalista Alicia Resendria sengaja datang ke Kalimantan Selatan demi membawa pulang prestasi. Mereka bahkan sudah mempersiapkan aplikasi mobile berbasis Quran untuk disabilitas bernama Qurable untuk dilombakan pada kategori desain aplikasi komputer Al-Quran. Target aku yang pasti realistisnya pengen menang, mendapatkan juara di MTQ Mental tahun 2025 ini, dan juga untuk terus mengembangkan aplikasi kami. Nama aplikasinya Qurable. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk masyarakat biasa, jadi kami targetkan untuk masyarakat penyandang disabilitas dan juga di wilayah 3T. MTQ Mahasiswa Nasional ke-18 berlangsung hingga 9 Oktober. Di tengah beragam latar budaya dan daerah, para mahasiswa hadir untuk satu tujuan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam ilmu dan kehidupan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setiap tahun Festival Jukung Tanglong atau Jukung Hias selalu menjadi agenda yang dinanti warga Banjarmasin. Tak hanya memeriahkan hari jadi kota, tradisi sungai ini menjadi sumber rezeki bagi penggiat seni. Doni, salah satu penggiat Tanglong, mengaku mampu meraup penghasilan jutaan rupiah dari penyewaan jukung. Tahun ini ia mendapat pesanan 2 jukung dari instansi di kota Banjarmasin. Menariknya, setiap jukung membawakan cerita budaya Banjarmasin dengan patung peragam musik panting dan penari japin. Patung-patung terbuat dari PVC, dibentuk dengan detail sehingga seakan bergerak di atas air. Karena kita senang seni, Bang. Kalau kita nggak terlibat apapun kegiatan kita di seni ini, kalau ada terlibat itu rasanya kayak
moodnya itu kayak gimana gitu nah. Proses pembuatan satu jukung membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Doni tak bekerja sendiri. Ia dibantu beberapa karyawan yang ikut menyuarakan ide dan kreativitas. Pancing dari keluarga nggak kayak kita nggak senang-senang kayak gini bantunya. Lebih dari sekadar pertunjukan, Festival Jukung Tanglong menjadi panggung seni, ruang ekspresi budaya, dan peluang ekonomi yang terus hidup di tengah masyarakat sungai. Syaidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan peserta berpartisipasi dalam Banjarbaru Street Art Festival. Kegiatan yang digelar pertama kali di Kelurahan Landasan Ulin ini menjadi sarana silaturahmi warga yang datang dari berbagai kultur dan budaya. Warga Kelurahan Landasan Ulin Banjarbaru berlomba memberikan penampilan terbaik pada parade yang digelar. Seorang peserta, Aprilia, asal RT 15 Kelurahan Syamsuddin Nur bilang, kegiatan ini bukan hanya hiburan warga, tapi juga menjadi sarana persatuan masyarakat Banjarbaru. Dengan tema perjuangan, budaya, dan persatuan, mereka melibatkan anak-anak, remaja, hingga orang tua. Ini sangat seru, terus juga saling merekatkan antara warga yang satu dengan yang lainnya juga. Tadi yang barongsai itu juga ya Mbak? Iya, yang barongsai itu juga termasuk dari RT 15 RW 3. Berarti membawakan tema persatuan kayak gitu kan? Iya, betul sekali bawa tema persatuan dari RT 15 RW 3 itu tadi. Seorang warga RT 29 Kelurahan Syamsuddin Nur mengaku sangat antusias melihat kreativitas warga dalam parade meriah. Hari ini sangat meriah, bahkan mungkin lebih meriah dari tahun kemarin, lebih meriah hari ini. Dan semoga event-event seperti ini tetap terus berlanjut dan jadi budaya kita. Oh, kita support aja, belum secara tenaga belum bisa. Oh, ya. Tapi dari RT-pian ada juga ikut berarti? Ada dari RT 29 tadi melambangkan burung Garuda. Warga berharap kegiatan seperti ini rutin digelar agar ragam budaya yang ada di masyarakat Banjarbaru bisa menyatu dalam ruang kreativitas. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penuh semangat, sebanyak 1.200 peserta lomba mancing berjajar di sepanjang siring Sungai Martapura, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Minggu pagi. Menggunakan alat pancing andalan dan umpan racikan rahasia, para mancing mania berlomba mendapatkan ikan terbanyak, terbesar, dan terberat dengan hadiah utama seperti sepeda motor. Ini Bang, kita cuma untuk cari hiburan sama keluarga juga. Gimana tanggapannya lomba mancing di sini, Pak? Alhamdulillah bagus, Pak. Kalau bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Tadi dapat ikan sudah? Sudah dapat. Berapa ekor? Satu ekor ikan bau. Tadi ada persiapan apa buat mancingnya? Ada menu apa? Umpan khusus kah? Ya ini aja biasa ikan umpan pelet yang untuk ikan sungai gitu. Perlombaan ini digelar Korem 101 Antasari menyambut HUT ke-80 TNI. Komandan Korem Brigjen TNI Ilham Yunus bilang, lomba ini bukan hanya hiburan, tetapi juga upaya untuk memperkenalkan kembali potensi sungai sebagai pusat kehidupan masyarakat. Memberikan kepada masyarakat semacam kayak hiburan mancing, karena memang budaya kita ini kan sungai. Kita melaksanakan pancing, kurang lebih ada 1.200 pesertanya, dan termasuk pasar murah ataupun pasar murah. Semua bahan tembakau bisa dibutuhkan di sini dengan harga yang relatif di bawah murah. Sementara itu, bazar murah yang digelar di lokasi yang sama disambut antusias oleh warga. Bazar ini menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak dengan harga subsidi. Nah,
Tanggapan Bian, Bu, ini tadi belanja apa aja, Bian? Baru minyak. Baru minyak lah. Rencananya mau beli apa aja nih? Rencananya mau lihat dulu. Tapi tadi minyaknya kayak apa? Murah. Nah. Daripada di pasar. Murahan ini. Terbantu lah Bian dengan ini. Kalau untuk ibu-ibu di rumah kan 3-4 ribu tuh lebih terbantu. Acara juga dihadiri Panglima Daerah Militer Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin. Pangdam menegaskan bahwa HUT TNI adalah momentum untuk menguatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tapi rangkaian-rangkaian itu bukan hanya itu saja, ada juga rangkaian sebelumnya ataupun yang akan datang. Ada kesehatan, panti sosial, macam masa masal, kemudian juga ada lomba-lomba lagi ya. Di sini ada lomba PBB dan sebagainya. Pada intinya TNI semaksimal mungkin bersama-sama dengan rakyat untuk memajukan Kalimantan Selatan dan kita harapkan juga untuk memajukan Indonesia. Itu aja. Rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI di Banjarmasin ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI dengan rakyat. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kreativitas yang berpadu dengan tradisi selalu berhasil mencuri perhatian. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian Kaleidoskop 2025, kami hadirkan segmen refleksi dan harapan untuk Banua yang lebih baik. Mengakhiri tahun dengan refleksi mendalam. Di segmen terakhir ini, kita akan menyaksikan kembali antusiasme jutaan jemaah di momen 5 Rajab sekumpul, adu ketangkasan pemadam kebakaran Banua, hingga harapan warga Kalimantan Selatan untuk tahun 2026 mendatang. Lautan jemaah memadati kawasan sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan demi menghadiri kegiatan 5 Rajab yang berpusat di Musola Ar-Raudah pada Minggu malam. Datang dari berbagai daerah, para jemaah sekumpul ini membentangkan sajadah ataupun alas hingga menutupi ruas jalan demi untuk ikut membacakan Maulid Al-Habzi. Momen ini menjadi sarana doa bersama kepada Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau akrab disapa Abah Guru Sekumpul, yang semasa hidupnya dikenal sebagai ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah Islam khususnya di tanah Banjar. Berdasarkan analisis data operator seluler yang aktif, jemaah sekumpul yang hadir dari berbagai daerah mencapai 4,9 juta orang. Jumlah tersebut jelas melampaui kehadiran jemaah tahun lalu yang tercatat sekitar 4,1 juta orang. Berdasarkan data beredar yang kami dapat, mulai dari Telkomsel, Indosat, dan XL itu kurang lebih 4.450.000, jadi hampir 5 juta dari data beredar yang kami dapat. Antusiasme jamaah dalam memperingati 5 Rajab di Sekumpul tidak hanya terlihat dari kalangan orang tua, namun juga dihadiri anak-anak muda yang datang secara berkelompok, bahkan menempuh perjalanan jauh demi mengikuti seluruh rangkaian acara. Kan kalau kita hadir haul tuh katanya banyak berkahnya gitu. Lawan kan si Dini asli Kalsel, ulama tanah Banjar yang lumayan masyhur. Gelaran momen 5 Rajab Sekumpul Martapura nyatanya selalu dihadiri jutaan jemaah yang terus bertambah dan selalu dinanti kehadirannya bagi masyarakat di berbagai daerah. Arpawi, Kompas TV Banjar, Kalimantan Selatan. Ratusan warga Banjarmasin yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran memadati kawasan Taman Kamboja Minggu pagi. 96 tim pemadam kebakaran pria dan 8 tim lady firefighter meramaikan perlombaan ini. Kegiatan ini bertujuan melatih ketangkasan dan mencegah kecelakaan tim pemadam kebakaran. Dengan lomba ini kami berharap kemahiran kawan-kawan mengatasi situasi di lapangan, menekan daripada terjadinya kecelakaan. Bersamaan dengan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499, lomba ini juga dijadikan ajang perkumpulan ribuan relawan pemadam kebakaran.
Melalui agenda ini, tim pemadam kebakaran diharapkan dapat memahami tugas selama di lapangan. Kita berharap kegiatan ini menjadikan satu motivasi bagi kawan-kawan relawan agar bahwa dalam setiap melaksanakan tugas ataupun melakukan sesuatu itu benar-benar memahami dan mengetahui apa yang akan menjadi sebab dan akibat daripada yang akan dilaksanakan. Lomba ketangkasan pemadam kebakaran yang merebutkan piala bergilir ini akan digelar 2 kali dalam setahun. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Suasana pengambilan raport di sekolah kini terlihat berbeda. Tak sedikit para ayah ikut ramaikan pengambilan raport di Sekolah Dasar Negeri Sungai Andai 3, Banjarmasin. Salah satu ayah siswa kelas 2 meluangkan waktunya untuk hadir mendampingi sang anak. Gerakan ayah kan, jadi berusaha untuk memberikan waktu untuk anak karena anak sangat penting buat ayahnya. Dan yang lebih utama adalah kita harus peduli sama anak kita. Kehadiran para ayah ini tak hanya menjadi bentuk dukungan moral bagi anak, namun juga menjadi sarana bagi orang tua untuk lebih mengenal lingkungan sekolah dan perkembangan belajar anak. Untuk bisa mengenal anak lebih dalam, terus kita juga lebih mengenal lingkungan sekolah juga. Sebenarnya program ini juga sangat berguna buat ayah-ayah seperti saya gitu. Pihak sekolah menyambut positif gerakan ayah ambil raport ini dan menilai keterlibatan orang tua terutama ayah sangat penting dalam mendukung perkembangan belajar siswa. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan ke depan ini seluruh warga sekolah mendukung kegiatan ini dan ayah juga berpartisipasi membimbing, membina, mengarahkan. Pihak sekolah juga menyebut peran orang tua baik ayah maupun ibu sangat penting dalam membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Puluhan muda-mudi dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan meramaikan Jumpa Square dengan alunan musik hip-hop pada Minggu malam. Dengan penampilan khas komunitas hip-hop, muda-mudi yang tergabung dalam berbagai komunitas ini menikmati musik dengan iringan beatbox. Tak hanya itu, penampilan di Sky The Boogie Burn turut memecahkan suasana di Jumpa Square. Kegiatan ini menghadirkan kompetisi beatbox bertema Microstate yang digelar hasil kolaborasi Jumpa Square bersama Banua Beatbox. Kompetisi ini bertujuan untuk mengasah dan memasifkan bakat muda lokal, khususnya para pecinta beatbox. Untuk Jumpa Square mendukung komunitas yang ada di Banjarmasin, terlebih khususnya untuk kali ini kita mainnya di beatbox dengan nama Microstate. Harapannya kemudian untuk komunitas terkhusus beatbox ya, jangan pernah takut buat kegiatan di luar dari area mereka sendiri sih. Terlebih di Jumpa Square sangat support sekali untuk komunitas yang seperti ini. Kalau boleh tahu ini udah berapa? Antusiasnya sangat luar biasa ya, bahkan ekspektasi peserta pun ada yang sampai dari luar kota sebenarnya. Jadi tidak hanya lingkup Banjarmasin, tapi dari luar kota pun ada yang daftar sampai sejauh ini. Gitu. Menariknya, kompetisi yang digelar selama 2 hari ini mengeluarkan 2 pemenang dari satu grup yang sama, yakni The Bee. Pemenang pertama diraih oleh Egza dan disusul oleh Baron. Keduanya mengaku tak menyangka bisa masuk final setelah melawan peserta tangguh dari berbagai daerah. Saya pribadi senang, nggak expect. Banyak hal yang nggak keduga juga dari kemarin tuh. Kayak ngelawan-lawan orang yang berat, tiba-tiba masuk final dan juara 1 tuh kaget. Excited banget. Memang saling kenal kami, ada tag team namanya Project Bertiga, 1, 2, 3-nya. Ada The Bee, Baron, Egza, sama Ehan, sama juara 3-nya. Jadi satu grup The Bee, 1, 2, 3. Sementara itu, penilaian kompetisi ini diukur berdasarkan kerapian beat, originalitas, dan penguasaan panggung. Juri menegaskan pentingnya setiap peserta memiliki ciri khas atau signature tersendiri saat tampil. Box tadi, untuk skala penilaiannya tuh kita menilai dari kerapian beatnya atau tempo,
originalitas sama penguasaan panggung secara menyeluruh. Jadi gimana cara peserta itu ngejaga temponya biar tetap on point, ngebikin beatnya secara originalitas sama penguasaan panggungnya itu. Adanya kompetisi ini diharapkan menjadi ajang positif untuk menumbuhkan kreativitas anak muda, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan beatbox lebih luas di Kalimantan Selatan. Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah saudara catatan peristiwa paling menarik yang kami rangkum dalam Kaleidoskop 2025. Setiap kejadian adalah pelajaran untuk melangkah lebih kuat. Saya Aulia Tasya dan seluruh kerabat kerja Kompas TV Banjarmasin pamit undur diri. Selamat tahun baru 2026, salam Kompas TV, independen, terpercaya.